Oke, jadi kita kali ini belajar terkait prinsip dasar pewarisan sifat, gen, dan juga kromosom. Nah, apa sih yang disebut dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat melibatkan penyalinan dan transfer informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen dan juga kromosom. Nah, di dalam pewarisan sifat terdapat yang namanya hukum Mendel 1. Hukum pemisahan gen sealel atau hukum segresi gen secara bebas. Pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Nah, di dalam hukum Mendel 1 itu terdapat dua perbedaan, yaitu persilangan monohibrida dominasi penuh dan juga persilangan monohibrida intermediat, di mana kedua jenis ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu adalah hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lain membentuk sebuah alel. Nah, berbeda nih dengan hukum Mendel yang satu. Di dalam hukum Mendel 2 itu cuma satu ya teman-teman, jadi ada yang namanya persilangan dihibrida seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengertian gen. Gen itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Nah, di dalam sebuah gen tentunya terdapat sifat-sifat ya dapat kita lihat. Yang pertama yaitu gen terletak di dalam kromosom. Gen terdiri dari dua sifat, yaitu dominan dan resesif. Nah, simbol gen untuk dominan itu ditulis dengan huruf besar, sedangkan simbol untuk gen yang sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Gen terbagi menjadi dua, yaitu fenotip dan juga genotip. Selanjutnya yaitu ada yang namanya alel. Alel adalah variasi suatu gen yang mengendalikan sifat yang sama. Seorang individu mewarisi dua alel untuk masing-masing gen, satu dari ayah, satu dari ibu. Alel terletak pada posisi yang sama dalam kromosom homolog. Nah, selanjutnya ada yang namanya kromosom. Kromosom ini adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel yang mengandung materi genetik suatu organisme. Nah, kromosom ini terletak di dalam nukleus sel. Nah, jumlah sel dalam tubuh manusia yaitu ada 46 atau 23 pasang. Nah, dapat dilihat teman-teman, yaitu ada yang namanya human karotipe, Malay dan juga family. Nah, ada yang namanya bagian-bagian kromosom. Nah, di dalam video ini dapat dilihat ya, ada gambar dan juga namanya. Yang pertama yaitu nomor 1 kromatid, sentrometer, lengan pendek dan juga lengan panjang. Nah, kromosom pun punya yang namanya nama-nama yang berdasarkan letak sentrometernya, yaitu yang pertama telosentrik, akrosentrik, submerasentrik dan juga metasentrik. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk